بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح افتح لنا يا عليم علمنا يا فتاح افتح لنا يا عليم علمنا يا فتاح افتح لنا يا عليم علمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sadaqallahul azim. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah, mari kita mulai saja. Dan pada malam hari ini sengaja saya mengganti dari kutubul hadis ke kutub Alkitab ya, ataupun Al-Quran. Di sini yang difotokopi adalah dari kitab namanya Rawa'i'ul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam Minal Quran. Jadi kita belajar tentang ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita hadis sudah sedikitnya paham tentang bagaimana hadis itu bisa diterima oleh kita, yang sebetulnya memang hadis kalau tidak sahih itu tidak bisa dipakai untuk istilahnya berdalil ataupun juga jadi landasan hukum. Oleh karena itu sebetulnya tadinya Bapak mau meneruskan tentang mustalah al-hadis dan bahasanya tentang al-ahaditsus sahihah, tentang hadis-hadis yang sahih. Tetapi karena malam ini saya ingin kita semuanya, khususnya yang belajar ataupun kuliah di Al-Khairiyah ini, mengetahui tentang masalah-masalah hukum sekalipun kita bukan dari fakultas hukum. Oleh karena itu maka kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu yang belum pegang fotokopiannya silahkan dikasih. Itu masih ada itu. Ini. Masih ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi amin. Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah makiyatun wa ayatuha sab'un bil ijma'. Fatihatul Kitab
atau pembuka daripada Al-Quran, diturunkan di Mekah dan ayatnya adalah 7 dengan kesepakatan para ulama tafsir. Baina yaday surah, hadhihi suratul karimah laha iddatu asma istahara minha ma yali. Di dalam surat yang mulia ini terdapat beberapa nama yang lebih masyhurnya adalah sebagaimana berikut. Awalan Al-Fatihah, liftitahil kitab al-aziz biha haitsu innaha awalul Quran fi tartibil ma'hud la fin nuzul. Yang pertama dinamai surat Fatihah adalah Al-Fatihah. Kenapa? Karena liftitahil kitab al-aziz, karena sebagai pembuka daripada kitab Al-Quran, biha di dalamnya, haitsu innaha awalul Quran fi tartibil ma'hud, di mana Al-Fatihah adalah awal Al-Quran di dalam tartib yang al-ma'hud, yang sudah tadinya al-ma'hud yang sudah dijanjikan dan sudah dituliskan. La fin nuzul, bukan di dalam apa itu ketika dia turunnya ayat atau turunnya Al-Quran. Jadi Fatihah itu ditulis di awal bukan karena dia apa itu awal turunnya, tetapi dia memang ditulis sebagai awal daripada atau iftitah, sebagai pembuka daripada Al-Quran Al-Aziz. Qala Ibnu Jarir At-Tabari sumiyat Fatihatul Kitab li'annaha yuftatahu bi kitabatiha al-masahif. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dinamakan Fatihatul Kitab karena sungguhnya yuftahu atau dibuka bi kitabatiha dengan tulisannya al-masahif, yaitu beberapa mushaf. Wa yaqra'u biha fi shalawat, dan apa itu surat ini selalu dibaca di dalam setiap salat. Sanian, Ibnu Jarir berkata Ummul Kitab, dinamakan surat Fatihah juga dengan Ummul Kitab listimaliha alal maqasid al-asasiyah, karena mencakup beberapa maksud yang apa itu yang pokok lil kitabil aziz, sebagaimana yang tercakup di dalamnya adalah maksud-maksud yang pokok lil kitabil aziz dalam Al-Quran. Wa fiha as-sana 'ala Allah jalla wa ala, dan di dalamnya juga ada pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala atau jalla wa ala. Wa fiha isbatul rububiyah, dan di dalamnya juga penetapan ar-rububiyah, atau apa, penghambaan kepada Allah. Wa fiha at-ta'abbud bi amrillahi subhanahu wa nabiyyu, dan di dalamnya juga at-ta'abbud, apa itu, penghambaan bi amrillah terhadap segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan nabinya. Wa fiha talabul hidayah wassabat, dan di dalamnya juga ayat-ayat Al-Fatihah adalah talabul hidayah, mengharapkan petunjuk, wassabat, dan ketetapan alal iman, terhadap iman. Wa fiha al-akhbar ala an qasasil umam sabiqin, dan di dalamnya juga dalam surat Al-Fatihah adalah berita daripada kisah-kisah hamba apa itu al-umam as-sabiqin atau umat-umat yang lalu. Wa fiha al-ittila' ala ma'arijus su'ada, dan juga di dalamnya al-ittila' ala ma'arijus su'ada. Al-ittila' itu kalau tolak tadinya membuka ya, ataupun juga ya makna yang aslinya tola'ama tadinya muncul ya. Wa fiha al-ittila'
atau itu al-ittila itu memunculkan ataupun juga ala ma'arijus su'ada terhadap al-ittila itu dimaknainya jangan dengan tola'a asalnya ya. Tola'a itu istilahnya apa, apa sih tola'a itu asalnya, tola al-badru ya, sudah muncul ya, sudah muncul badar. Tapi kalau al-ittila adalah mencari apa itu keterangan ya. Al-ittila itu ala ma'arijis su'ada terhadap apa itu jenjang-jenjangnya orang yang as-su'ada, yang apa itu orang-orang yang bersaadah, yang berbahagia, wa manazil asqiya, dan tempat turunnya atau manazil itu dan tempatnya al-asqiya, orang-orang yang apa, asqiya ma orang yang kurang beruntung ya. Ila ghairi zalika fahiya kal terhadap ila ghairi zalika sampai kepada yang lainnya, fahiya kal maka surat Fatihah adalah kal seperti ibu binisbati li baqiyatis surah al-karimah, bahwasanya al-Fatihah adalah seperti ibu dinisbahkan terhadap selainnya daripada surat-surat yang mulia. Wal Arab tusamma kullu amrin jami'in umman, dan orang Arab menamakan segala sesuatu yang apa itu, sesuatu yang jami', yang terkumpul, umman itu dengan ibu, dengan fataqulu li Makkahil Mukarramah ummul qura lianna ghairuha naba'un laha, karena yang lainnya ataupun lain kotanya, selain kota Mekah, naba'un itu apa, timbul, laha daripadanya, waktu sama royatul harbi umman, dan disamakan apa, dinamai juga royatul harbi, apa itu bendera perangan, umman juga sebagai umman, ditaqdimiha wa tiba'il jaisi laha, karena apa, karena bendera perangan adalah ditaqdimiha, karena di depan ya, karena harus di depannya, wa tiba'il jais, dan juga apa itu para tentara ataupun juga prajurit semuanya mengikuti laha kepada bendera. Wa yuqalu lil ardi dan juga dikatakan bagi bumi adalah juga ibu, li'annaha tajma'u al-khalaiq fi batniha, karena di bumi itu juga berkumpullah semua makhluk fi batniha, di muka bumi. Qala syair fal ardu maqalina wa kanat umman fiha maqabiruna wa fiha nuladu, dan bumi itu adalah maqalina, tempat kita berada, wa kanat umman, dan ada bumi itu adalah sebagai ibu, fiha di dalamnya, maqabiruna apa, kuburan-kuburan kita, wa fiha nuladu, dan di dalam bumi itu juga kita dilahirkan. Sanian, yang keduanya, dinamakan Al-Fatihah itu as-sab'ul masani, yaitu 7 yang apa itu untuk puji-pujian, lianna sab'u ayatin tusanna fi shalah, ay takarrara
wa tu'adu fal musalli yaqra'uha fi kulli rak'atin min raka'atis salah wa qad ruwiya an jam'in min as-sahabati annahum fassaru qawluhu ta'ala wa laqad atayna sab'an minal masani bi anna al-murad bis sab'i al-masani suratul Fatihah li'annaha sab'u ayatin bi ijma'il qurra wal ulama. Yang ketiganya Al-Fatihah dinamakan dengan As-Sab'ul Masani karena surat Fatihah sab'u ayat, yaitu 7 ayat yang di dalamnya tusanna fis shalah, kita muji dalam salat, ay takarrara wa tu'adu, atau tegasnya kita mengulang-ulang dan selalu mengulangi. Fal musalli, dan orang yang salat, yaqra'uha fi kulli rak'atin min raka'atis shalah, setiap orang yang salat selalu membacanya di setiap rakaat daripada rakaat-rakaatnya salat. Laqad ruwiya an jam'in minas sahabati, dan telah diriwayatkan dari sekumpulan daripada para sahabat, annahum fassaru, sungguhnya para sahabat fassaru menafsirkan qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa laqad atainaka sab'an minal masani, dan betul-betul telah memberikan kepadamu ya Muhammad sab'an, 7 daripada minal masani, daripada ayat-ayat yang untuk memuji. Bi anna al-murad bis sab'i al-masani suratul Fatihah, sungguhnya yang dikehendaki dengan sab'ul masani adalah suratul Fatihah. Bi annaha sab'u ayatin bi ijma'il qurra wal ulama, karena di dalam Fatihah itu ada 7 ayat dengan ijma' daripada pembaca al-qurra dan ulama. Wa qad zakara al-allamah al-Qurtubi fi tafsirihi al-jami' li ahkamil Qur'an anna li hadhihi surah allati anna li hadhihi surah asna asyara isman minha asy-syifa. Li hadhihi surah isna asyara isman. Imam Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya Al-Jami' Al-Ahkamil Quran bahwa sungguhnya dalam surat ini atau surat Al-Fatihah adalah ada 12 nama. Di antaranya adalah Asy-Syifa, dan juga Al-Wafiyah, dan juga Al-Kafiyah, dan juga Al-Asas. Al-Asas dan juga Alhamdu. Ila akhir ma zakarahu, sampai akhir yang disebutkannya. Mimma ruya imma bitawqifin minan nabi sallallahu alaihi wasallam au bi ijtihadin minas sahabati al-kiram. Wa zakara al-Alusi anna ba'dul ulama awsalaha ila naifin wa ishrina isman wa adaduha fi tafsiril musamma ruhul ma'ani. Dan di sini Imam Qurtubi menjelaskan bahwasanya surat Fatihah terdapat 12 nama. Di antaranya adalah Asy-Syifa, surat Al-Wafiyah, surat Al-Afiyah, dan surat Al-Asas dan Alhamdu. Ila akhir ma dzakarahu, sampai akhir yang disebutkannya. Mimma ruya imma bitawqifin minan nabi sallallahu, sebagaimana diriwayatkan imma bitawqif, ada
imma bitawqifin minan nabi, apakah itu ditawqif daripada Nabi Muhammad SAW, atau bistihadin minas sahabat, atau tawqif itu adalah yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, atau bistihadin minas sahabatul kiram, atau dengan istihadnya para sahabat yang mulia. Wa zakarul Alusi, dan disebutkan oleh Imam Alusi, anna ba'dul ulama awsalaha ila naifin wa ishrina isman, dan wa zakar, dan disebutkan oleh Imam Alusi bahwa sebagian daripada ulama awsalaha telah menyampaikan ila naifin wa ishrina isman terhadap beberapa 20 lebih daripada 20 nama. Wa'adaduha fi tafsirihil musamma Ruhul Ma'ani, dan disebutkannya atau dijumlahkannya atau dihitungnya dalam tafsirnya yang bernama Ruhul Ma'ani. Ma warada fi fadli suratul Fatihah. Jadi sekali lagi sebelum kita menjelaskan tentang keutamaan daripada surat Fatihah, surat Fatihah ini namanya yang pertama yang terkenal adalah sebagai Fatihatul Kitab, sebagai pembuka daripada kitab Al-Quran, karena memang di dalam Al-Quran selalu dituliskan surat Al-Fatihah. Yang keduanya disebutkan bahwasanya Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Kitab, gitu, karena di dalamnya terdapat beberapa al-maqasid al-asasiyah, maksud-maksud yang pokok daripada kitab yang mulia ini. Jadi pertama dikatakan surat Fatihah dengan Fatihatul Kitab karena dia adalah pembuka daripada penulisan kitab Al-Quran, bukan karena pertama kali itu turunnya Al-Quran, bukan, tetapi dibukanya dengan penulisan Al-Quran dengan surat Al-Fatihah. Yang keduanya adalah Ummul Kitab, disebutkan Al-Fatihah juga sebagai Ummul Kitab karena di dalamnya ada maksud-maksud yang pokok daripada semua yang ada di dalam Al-Quran, gitu, karena di dalamnya juga ada cerita-cerita orang yang terdahulu dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya, yang ketiganya adalah bahwa Al-Quran juga dinamai dengan Sab'ul Masani. Sab'ul Masani ini ada karena dia 7 ayat, ya, karena dia 7 ayat maka dikatakan dengan Sab'ul Masani. Dan ini adalah ijma' daripada para qurra dan para alim ulama tafsir. Sebagaimana juga di sini disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya di dalam tafsir yang bernama Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwasanya dalam surat ini terdapat 12 nama, yang diantaranya Asy-Syifa, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, dan Al-Asas. Begitu juga Imam Alusi menyebutkan bahwasanya sebagian para ulama awsalaha ila naifin wa ishrina isman, bahwasanya sebagian ulama daripada tafsir awsalaha ila sampai memberikan nama daripada Fatihah ini ila naifin wa ishrina, ya, naif itu sampai kepada ishrina isman, 20 nama. Wa adaduha fi tafsiril musamma Ruhul Ma'ani, dan dihitungnya atau itu menuliskannya di dalam tafsirnya Al-Alusi dengan nama Ruhul Ma'ani. Yang selanjutnya ma'warada fi fadli suratul Fatihah. Awalan, keutamaan surat Al-Fatihah adalah Ruwi Al-Bukhari fi sahihihi an Abi Sa'id ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu annahu qala kuntu usalli fil masjidi fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ajid hatta sallaitu summa ataituhu faqala ma mana'aka an ta'ti faqultu ya Rasulullah inni kuntu usalli faqala alam yaqulillah a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum thumma qala law 'allimannaka suratun min a'zamis suwar fil Qur'an qabla an tahruj minal masjid. Summa akhadha biyadayya falamma arada an yakhruj qultu lahu ya Rasulullah alam taqul la u'allimannaka suratun hiya a'zamu suratin fil Qur'an qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'al masani wal Qur'anil azim allazi utituhu. Yang pertama, keutamaan daripada surat Fatihah adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abi Sa'id Ibnul Mu'alla radhiyallahu anhu, sungguhnya beliau berkata, kuntu usalli fil masjid, saya berada di masjid sedang sholat, fada'ani maka Rasulullah memanggil saya, falam ajib, tapi saya tidak menyauti ya, hatta sallaitu sehingga saya selesai salat. Summa ataituhu, setelahnya selesai salat saya mendatangi Rasulullah, faqala maka bersabda Rasulullah, ma manaka an ta'tiya, karena apa kamu istilahnya yang melarang kamu sehingga kamu tidak datang. Anta'tiya faqultu, maka saya jawab, ya Rasulullah inni kuntu usalli, saya sedang sholat. Faqala alam yaqulillah, maka bersabda Rasulullah, bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, mengijabahlah kamu semuanya lillah kepada Allah dan Rasulnya, idza da'akum, apabila memanggil kamu sekalian, lima yuhyikum, lima yujibukan apa lima yuhyikum ya, dengan apa yang lima yuhyikum ya, yuhyikum. Summa qala la u'allimannaka suratun min hiya a'zamis suwar fil Qur'an qila qabla an tahruj minal masjid. Bersabda Rasulullah SAW, saya akan mengajarkan kepada kamu suratun, satu surat, yaitu a'zamus suwar, surat yang mulia, lebih mulia dalam Al-Quran, qabla an takhruj minal masjid, sebelumnya kamu keluar dari masjid. Summa akhadha biyadayya, setelahnya itu Rasulullah akhadha itu istilahnya nganti ya, mengambil dengan tangan saya. Falamma arada an yakhruj, ketika Rasulullah akan kembali atau akan keluar, qultu, saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alam taqul la u'allimannaka suratun hiya a'zamu suratun fil Qur'an, bukankah engkau telah berkata la u'allimannaka, saya akan mengajarkan kepada kamu satu surat, yang surat itu adalah a'zam surah, adalah surat yang lebih mulia fil Quran, dalam Al-Quran.
qala, bersabda Rasulullah SAW, alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim allazi utitu. Sanian ruwiyal Imam Ahmad fi musnadihi anna Ubay bin Ka'b qara'a 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ummul Qur'an. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurati wala fil Injili wala fil Zabur wala fil Furqan misluha, hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim allazi utitu. Yang keduanya adalah diriwayatkan dari Imam Ahmad, ya, tentang keutamaan surat Fatihah ini diriwayatkan dari Imam Ahmad di musnadnya, dalam musnadnya. Sungguhnya Ubay bin Ka'ab qara'a, membaca ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad SAW Ummul Quran atau Al-Quran. Ummul Quran itu Al-Fatihah, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, wallazi nafsi biyadi, dan demi diriku, biadi, dan di dalam kuasaanku, ma anzala fit Taurah, surat ini tidak pernah diturunkan, ma unzila fit Taurah, tidak pernah diturunkan dalam Taurat, dan juga di Injil, dan juga di Zabur, wala fil Furqan, dan juga tidak dalam Al-Quran, mislaha, yang sama dengan itu, dia sab'ul masani, yaitu 7 ayat, wal Qur'anil azim, dan Quran yang mulia, allazi utitu. Salisan, yang ketiga keutamaannya surat Fatihah adalah baru yang Muslim fi sahihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqifan min fawqihi farafa'a ra'sahu. Naqifan itu apa? Suara berbisik di atas kepalanya. Bainama Jibril alaihissalam, dan diriwayatkan dari Imam Muslim dalam sahihnya an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, bainama Jibril alaihissalam qa'idun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat Jibril alaihissalam qa'idun, duduk di sisi Nabi Muhammad SAW, sami'a naqifan, mendengar bisikan, min fauqihi, dari atas kepalanya, farafa'a ra'sahu, maka Rasulullah mengangkat kepalanya, faqala hadza babun minas sama, ini adalah pintu daripada langit, futiha al-yawm, telah dibukakan pada hari ini, lam yuftah qattu illa al-yawm, tidak pernah dibuka kecuali pada hari ini. Fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattu illa al-yawm, fasallama wa qala abshir binuraini qad utituhuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka fatihatul kitab wa khawatim suratul Baqarah lan taqra biharfin minhuma illa utituhu. Ketika itu Rasulullah SAW rafa'a ra'sahu, mengangkat kepalanya, faqala, maka bersabda, hadza babun minas sama, ini adalah pintu daripada langit, futiha al-yawm, telah dibukakan pada hari ini, lam yuftah qattu illa al-yawm, tidak pernah dibuka kecuali pada hari ini. Fanazala minhu malak, maka turunlah daripada langit malakun, para malaikat, faqala hadza malakun,
Maka bersabda Nabi Muhammad SAW, haza malakun, ini adalah malaikat nazala ilal ardi, turun ke atas bumi. Lam yanzil qattu illal yawm, tidak pernah turun ke bumi kecuali hari ini. Fasallama, maka memberi salam. Waqala absyir binurain. Absyir itu dalam bahasa Arab, kalau kita memberi hormat kepada seorang, orang Arab itu bilang absyir, ya, absyir binuraini, selamat, ya, selamat dengan yang terkenal Nurain itu kepada Nabi Muhammad SAW. Qad utituhuma, telah diberikan kepada kamu dua nur itu. Lam yu'tihima, dan tidak pernah diberikan dua nur itu nabiun qabla, kepada nabi sebelum kamu. Apa itu? Yaitu Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, wa khawatim suratul Baqarah, dan akhir daripada surat Al-Baqarah. Lan taqra biharfin minhuma illa utit, tidak dibacakan dengan satu huruf daripadanya kecuali diberikan kepada. Jadi yang namanya surat Al-Fatihah dan akhawatin atau akhir daripada surat Al-Baqarah ini adalah merupakan surat yang kalau kita membacanya satu huruf juga insya Allah akan diberikan apa yang dimaksudkan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hadhihi as-sahhur riwayat, ini adalah as-sahhur riwayat allati waradat fi fadli surat Al-Fatihah. Ini adalah yang lebih sahnya daripada riwayat yang waradat, yang yang disebutkan fi fadli surat Al-Fatihah, dalam keutamaan surat Al-Fatihah. Waqad waradat riwayatun ukhra, dan waqad waradat ayatun ukhra, dan ada juga disebutkan ayat yang lain, ghaira hadhihi, riwayat yang lain selainnya ini. Minha ma huwa sahih, ada juga yang benar. Wa minha ma huwa dhaif, ada juga yang sahih, ada juga yang dhaif. Wa fi ma zakarna, ghinyah, ghinnun ya ta, ya, ghinyatan anit tatwil wallahu muwaffiq. Wa fi ma zakarna, dan apa yang kami sebutkan ghinyatan anit tatwil itu terbatas daripada memperpanjang daripada masalah. Wallahu muwaffiq. Jadi sekali lagi bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat yang sab'ul masani, 7 ayat, yang di dalamnya adalah beberapa fadilah yang sudah kita sebutkan tadi. Sebagaimana pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang keduanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang ketiganya adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Bahwasanya sudah cukup tiga imam yang sahih menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Dan juga ada yang terakhirnya disebutkan bahwa kalau kita membaca surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah, di sini kita akan mendapatkan apa yang dimaksudkan atau yang diharapkan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tanbih fi fadaili ba'd suwar. Tanbih, peringatan, ataupun juga ingat-ingat fi fadail ba'd suwar, tentang keutamaan beberapa sebagian surat. Zakara al-Allama al-Qurtubi fi tafsiri al-Jami' al-Ahkam al-Quran baban khasan. Disebutkan oleh al-Allama al-Qurtubi dalam tafsirnya al-Jami' al-Ahkam al-Quran satu bab yang khusus
apa itu? Nabbaha fihi ala ahadisin wudi'at fi fadli suril Qur'an. Disebutkan oleh Al-Alma Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' Ahkamul Quran suatu bab yang khusus yang memperingatkan fi di dalamnya ala ahadisin terhadap beberapa hadis wudi'at yang yang dicontohkan atau yang wudi'at yang dibahas fi fadli surah Al-Quran dalam fadilah surat-surat Al-Quran. Wa nahnu najtazi'u min kalamihi bi ba'di faqarat, dan saya mencukupkan daripada perkataan beliau Al-Alama Al-Qurtubi bi ba'di faqarat terhadap beberapa hal yang yang diucapkan. Qala rahimahullah lal tifata lamma wada'ahu al-wadi'un wa ihtalafahu al-mukhtalifun min al-ahadits al-kadhibah wal akhbar al-batilah fi fasl suwar al-Quran wa ghair zalika min fadail al-a'mal qad irtakabaha jama'atun katsiratun ihtalafat aghraduhum wa maqasiduhum fi irtikabiha. Berkata rahimahullah, wudi'at fi fadli surat. Jadi ada beberapa hadis yang ditulis dalam tentang keutamaan surat-surat Al-Quran, dan saya cukupkan katanya perkataan beliau pada berapa faqarat. Qala rahimahullah, berkata Imam Qurtubi rahimahullah, la iltifata lima wada'ahu al-waqi'un. Tidak ada la iltifat itu tadinya al-iltifat mengu jare wong Citangkil ya. Mengu itu memperhatikan. La tifata lima wada'ahul wadi'un. Tidak ada perhatian kepada lima wada'ahul wadi'un terhadap orang-orang yang mendalilkan sesuatu al-wadi'un ya. Sebab ini orang-orang yang yang tentang keutamaan Al-Quran, tetapi bukan sebetulnya dia ini, tapi hanya untuk mencelakakan orang. Wahtalafal mukhtalifun, dan perselisihan orang-orang yang berselisih minal ahadits al-kadhibah, daripada hadis-hadis yang bohong, wal akhbaril batilah, dan kabar-kabar yang batil, fi fadli suwar Al-Quran, tentang keutamaan surat-surat Al-Quran. Jadi banyak kitab-kitab yang kalau kita tidak tahu bahwasanya tentang keutamaan surat Al-Quran. Padahal di dalam hadis yang ada ya, keutamaan Al-Quran itu satu, Fatihah, yang kedua Al-Ikhlas, yang ketiga ada Yasin, Al-Waqi'ah, Tabarok ya, beberapa surat aja. Tetapi ada hadis yang semua seolah-olah surat-surat Al-Quran itu mempunyai keutamaan. Emang iya sih ya, kalau dibaca, apalagi istilahnya semuanya, sedangkan hurufnya aja satu huruf itu sudah merupakan pahala yang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis kalau kamu baca alif lam mim, alifun asyara, lamun asyara, mimun asyara. Jadi tapi di sini orang-orang terdahulu, kata Imam Imam Qurtubi, ada beberapa orang yang memang hanya untuk membahas ataupun juga memberikan keutamaan Al-Quran, agar supaya katanya bertikabiha jama'atun katsirah, banyak yang
Ikhtalafa aghraduhum wa maqasiduhum, yang berselisih tentang apa maksud dan tujuannya fi irtikabiha, terhadap apa itu perbuatannya. Faminhum qaumun minaz zanadiqah, di antara kaum itu adalah kaum daripada zindiq. Wada'u ahadis, apa itu telah mengarang beberapa hadis. Liyuqi'u bizalika asyak fi qulubin nas. Liyuqi'u, agar supaya apa menyesatkan dengan hadis tersebut adalah asyak, merupakan keraguan fi qulubin nas, terhadap apa hatinya manusia. Jadi kaum zindik dahulu itu banyak mengarang-arang hadis yang katanya ini dari hadis dari Rasulullah SAW, agar supaya katanya maksudnya tujuannya dia itu liyuqi'u bidzalika syak, agar supaya menggelincirkan kepada mereka asyak, apa itu keraguan dalam hatinya manusia. Wa minhum, dan diantaranya juga qaumun wada'u al-hadis lihawa yad'una an-nasa ilaihi, dan ada juga kaum yang mengarang-arang hadis lihawa, untuk hawa nafsu, yad'una an-nasa ilaihi, agar supaya manusia apa itu mengikutinya. Hatta qala syekhun min syuyukhil khawarij, sehingga berkata salah seorang syekh daripada syekhnya orang Khawarij, ba'da antaba, setelahnya taubat, innama kunna idza hawaina amran sayyarnahu hadisan. Orang-orang Khawarij dulu yang dulu sekarang sudah taubat mengatakan bahwasanya inna kunna, sungguhnya kami dahulu, katanya, idza hawaina, apabila kita apa itu hawaina, mengikuti hawa nafsu, amran, terhadap sesuatu, sayyarnahu hadisan, kami buat hadis. Wa minhum jama'atun wada'u al-hadis hisbatan, dan diantaranya juga jamaah, ada jamaah yang wada'ul hadis, mengarang-arang hadis, hisbatan ay liwajhillah, atau ya istilahnya untuk wajah Allah. Kama za'amu yad'una an-nasa ila fadail a'mal, sebagaimana mereka menyangka dan mereka mengundang manusia kepada fadail a'mal, terhadap keutamaan perbuatan. Kama fa'ala Nuh al-Marwazi haitsu kana yad'u ahaditsun fi fadli suwaril Qur'an suratan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nuh al-Marwazi, haitsu kana, ketika itu ada, yad'u hadis, mengarang hadis-hadis dalam mengenai keutamaan surat Al-Qur'an, suratan, falamma su'ila, maka ketika ditanya anzalika, tentang maksudnya, qala inni ra'aitun nasa qad a'radu 'anil Qur'an, berkata Nuh al-Marwazi bahwasanya aku memandang bahwa manusia qad a'radu, telah menghindar daripada Al-Qur'an, wastaghallu bi fiqhi Abi Hanifah, dan mereka selalu yang dibacanya adalah fikih daripada Abi Hanifah, wa maghazi Ibnu Ishaq. Wa wada'tu hadzal hadis hisbatan, dan saya buat hadis ini hisbatan, dengan apa itu lillah, liwajhillah. Maksudnya ada beberapa hadis yang memang bukan hadis sahih, bukan hadis dhaif, bukan hadis-hadis yang hanya omongan orang Arab yang tentang apa keutamaan Al-Qur'an. Karena alasannya apa? Katanya orang-orang sudah menghindar daripada Al-Qur'an. Oleh karena itu saya mengarang hadis-hadis yang sehubungan dengan fadail
fadail Al-Qur'an. Itu. Jadi orang-orang dahulu juga sama ya. Kayak orang-orang sekarang gitu. Kalau umpamanya orang-orangnya tidak mau belajar Al-Qur'an, maka ya ngarang-ngarang lah kamu katanya kalau baca Al-Qur'an maka pahalanya gini. Jadi hadis-hadis yang diunggah sendiri gitu sehingganya tidak sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Yang selanjutnya tentang tafsir al-basmalah, al-isti'adah. Selesai sedikit lagi. Ada yang baca? Ustaz? Fadhol. Cuma qala rahimahullah, terus sebentar dikit lagi. Maka berkata Imam Qurtubi rahimahullah, fahizarun mimma wada'ahu a'da'uddin. Maka hendaknya kita hizar itu hati-hati terhadap apa yang telah dikarang-karang oleh a'da'uddin, oleh orang-orang musuh daripada agama, wa zanadiqatil muslimin, dan orang-orang zindik daripada muslim, fi bab at-tarhib wa tarhib, daripada bab at-tarhib wa tarhib, wa ghairu zalika, wa a'zamuhum dararan aqwamun minal mansubina ila zuhdi wada'ul hadis isbatan fi ma za'amu fataqabbalan nas mawdu'atihim lughatan minhum siqatan minhum. Jadi wa ghairu zalika wa azamuhum, dan yang lebih berbahayanya adalah aqwam, satu kaum, minal mansubina, yang disebutkan kepada orang yang zuhud, wada'ul hadis, yang mengarang hadis, hisbatan, dengan lillahi ta'ala, fi maza'amu, sebagaimana yang disangkanya, fataqubbilan nas, maka diterima oleh manusia, maudu'atihim, karang-karangan mereka, siqatan minhum, karena percaya kepada mereka. Siqatan minhum bihim warukunan ilaihim fadallu wa adallu. Maka sesatlah mereka, dan sesatlah kita, dan sesatlah mereka. Yang selanjutnya tafsir al-isti'adah. Qala Allah Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir isti'adah. Qala Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu istajira Astajiru, a'udzu astajiru wa alja'u. Yuqalu uztu bi fulanin wasta'aztu bihi qala ta'ala wa inni udtu bi rabbi wa rabbikum antarjumun. Ay iltaja'tu wastajartu bihi qala fil lisan. Qala ta'ala, dari makna itu dari atas, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaknya kamu berlindung kepada Allah daripada syaitan yang dirajam. A'udzu, aku berlindung, atau
astajiru wa alja'u. Saya berlindung dan alja'u itu laja'ama ya kembalilah kepada Allah maksudnya. Wa alja'u yuqalu udtu bi fulan, saya berlindung daripada fulan. Wasta'adtu bihi, dan aku berlindung daripadanya. Qala ta'ala wa inni udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun, dan aku udtu bi rabbi, berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kamu, an tarjumun, untuk dirajam. Terus ai iltaja'tu wastajartu bihi, tegasnya saya berlindung kepada Allah, wastajartu, dan ya berlindung kepadanya. Qala fil lisan, istamir, terus Walau fil lisani azabihi auzan wa iyazan laja'a bihi wa atasama, laja'a ilaihi wa atasama. Wa fil hadisi anna nabiyya tazawwaja imra'atan minal Arab falamma adkhalat alaihi a'udzu minka faqala laha uztu laqad uztu bima'azin fa'alhiqi bi ahliki ay qad laja'ti ila malja'in waludtu bimalazin. Berkata al-musannif, ya, yang pengarang ini, fil lisani, dalam Qomus Lisanul Arab, ya, bahwa kata daripada a'udzu itu dari aza bihi auzan, ya, aku berlindung dengan lindungan, wa iyazan, laja'a ilahi, yang berlindung kepadanya, wa atasama, dan berlindung. Wa fil hadis, dan dalam hadis, sungguhnya Nabi SAW tazawwaja imra'atan, pernah menikahi seorang perempuan daripada Arab. Falamma adkhalat alaihi, maka ketika istilahnya masuk alaihi kepadanya, qalat, berkata perempuan tadi, a'udzu billahi minka, katanya saya berlindung kepada Allah daripada kamu, kata perempuan ini, ya. Terus faqala, maka bersabda Rasulullah SAW dah kepada perempuan tadi, laqad uttu bima'azin fa'alhiqi bi ahlik. Kamu, kata Rasulullah, laqad uttu bima'azin, kamu telah berlindung kepada sesuatu yang kamu berlindung salah. Fa'alhiqi bi ahlik, maka hendaknya kamu wis balik kon lah istilah kita maya. Fa'alhiqi bi ahliki, hendaknya kamu udah kembali kepada ahlimu atau kepada keluargamu. Karena dia begitu Rasulullah datang, ya, mau menggaulinya, dia bilang a'udzubillah minka. Coba Rasulullah dibilang begitu, ya. Maka Rasulullah bilang apa? Laqad uttu bima'azin fa'alhiqi bi ahlik. Kamu telah berlindung bima'azin, dengan suatu perlindungan yang tidak, istilahnya tidak seharusnya. Fa'alhiqi bi ahliki,
maka pergilah kamu kepada keluargamu. Ai qad laja'ti ila malja'in waludtu bimalazin. Tegasnya kamu telah laja'ti, istilahnya laja amat tadinya kembali ya, ila malja'in terhadap suatu yang kamu kembali, waludtu bimalazin. Lutu itu walutu bimalazin, dan kamu berlindung juga lutu laza bimalazin dengan suatu perlindungan yang salah. Terus asyaitanu al-mutamarrid al-ati ya, bukan al-ani, wa huwa mustaqun min syatana bi ma'na ba'uda, yuqalu syatantu darahu ay ba'udat, wa bi'run syatunun ay ba'idatul qa'ri. Asyaitan al-mutamarrid al-ati. Al-mutamarrid itu yang angkara murka. Al-ani al-ati ya. Al-ati yang jahat. Bahwa mustaqun, dan syaitan itu diambil dari kata syatana bimakna ba'uda, dengan makna ba'uda artinya jauh. Ya. Yuqalu satantu darahu ay ba'udat. Satantu darahu jauh rumahnya, ay ba'udat tegasnya dia jauh. Bi'run syatunun ay ba'idatul qa'ri, dan sumur yang jauh, iya yang jauh. Ay ba'idatul qa'ri tegasnya dalam. Al-qa'ri itu dalam, itunya apa? Dalam sumurnya atau dalam apa itu galiannya, al-qa'r. Terus qala al-Qurtubi wa summiya syaitan syaitanan libu'dihi anil haqqi latamarrudihi lianna kulla atin mutamarridun minal jinni wal insi wad dawabi syaitanun. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, wasummiya syaitanu syaitanan, dan dikatakan setan itu dengan setan, libu'dihi anil haq, karena jauhnya dia daripada kebenaran, wa tamarrudihi, dan jahatnya dia. Wadzalika, dan demikiannya itu karena sungguhnya setiap atin mutamarridin, setiap musuh yang mutamarrid, yang apa itu, yang jahat, minal jinni, daripada jin dan manusia, waddawabi, dan hewan, syaitanun, itu adalah setan. Gitu. Musuh yang nyata. Iya. Qala Jarir, ayyama yad'unani asyaitanu min ghazalin wa hunna wa ini idza kuntu syaitana. Baca aja, wa syaitanu laisa
mukhtassan bil jin. Bijini Dan setan itu tidak dihususkan kepada jin saja. Bal yutlaqu alal insi, bahkan juga bisa dikatakan kepada manusia. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, sayatinal jinni wal insi, yaitu sayatinal insi wal jin, kebalik. Sayatinal insi wal jin, Iya, jadi setan dari manusia dan jin. Wa yarwi, setan dari manusia dan jin. iya, wa yarwi anna Umar, dan diriwayatkan bahwa sungguhnya Umar raqiba ala himarin fatabakhtara, sedikit lagi. Fatabakhtara bihi faqala anziluni arkabtumuni ala syaitan. dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu raqiba ala himar, naik kepada apa itu, himar itu kayak kuda gitu tapi kecil ya. Kecil. Ketika Umar menaiki himar itu, fatabakhtar, keledai mah himar. Faqala, fatabakhtar itu, tabakhtar itu istilahnya ngamuk ya. Apa itunya? Fatabakhtara, maka si himarnya itu ngamuk gitu ya, apa enggak mau dinaikin oleh Umar. Terus Umar berkata, faqala anziluni, turunkan dari saya. Turunkanlah, katanya. Fa inna markabtumuni ala syaitan. Kamu, katanya, tidak, sesungguhnya kamu menaikkan saya kepada setan, katanya, bukan kepada himar maksudnya. Karena dia ngamuk himarnya. Himarnya. Ya, ar-rahim. Umar sing naikin niku Umar. Ya. Dinaikkan oleh orang lain istilahnya. Terus ar-rajim maknahu al-marjum. Wa huwa fa'il bimakna maf'ul. Yuqalu ainun kahilun ay makhul. Wakaffa khadibun ay makhdub. Warajulun la'inun ay mal'un. Ar-rajim maknanya adalah al-marjum, yang dirajam. Fahuwa fa'il bimakna maf'ul, yaitu wazan fa'il dengan makna maf'ul. Yuqalu ainun kahilun, mata yang sifat. Kahil itu disifati ya. Ai makhul, tegasnya kena sifat makhul itu. Waqafa khadibun ay makhdub, wa rajulun la'inun ay mal'un, dan laki-laki yang la'in ya, yang dilaknat, tegasnya adalah mal'un, yang dilaknati oleh Allah. Qala al-Qurtubi wa aslur rajim ar-ramyu bil hijarah. Asal daripada rajim, ar-rajmu itu adalah ar-ramyu bil hijarah, melempar dengan batu. War-rajmu ya'ti bimakna al-qatl, dan rajam itu datang dengan makna, ada juga dengan makna qatl. Wal la'nu, dan la'an. Wa tardu, dan tard.
Wasyatamu dan syatam. Syatam itu apa? Menghardik, ya. Syatimah itu menghardik ataupun juga apa? Muadani itu syatam. Ya, jadi wa aslul, berkata Imam Qurtubi, wa aslul rajmi, dan asalnya rajam ar-ramyu bil hijarah, yaitu melempar dengan batu. Wa rajmu ya'ti bi makna al-qatl, dan rajam itu ada juga maknanya dengan makna qatl, membunuh. Wal la'an, dan melaknat. Wa tard, dan mengusir. Wasyatam, dan menghardik. Waqad qila hadza kulluhu fi qawlihi ta'ala la illam tantahi ya nuhun la takunanna minal marjumin. Waqad qila hadza kulluhu, dan telah dikatakan ini semuanya dalam firman Allah Ta'ala, la illam tantahi ya Nuh, kalau kamu tidak mau berhenti wahai Nuh, la takunanna minal marjumin, maka kamu akan saya rajam ataupun akan saya bunuh, maksudnya al-qatl bisa saja di situ. Terus asyaitanu fasyaitanu marjumun li'annahu mal'unun wa matrudun min rahmatillahi azza wa jalla. Dan setan itu adalah marjum, yang dirajam karena dia dilaknat dan diusir daripada rahmat Allah azza wa jalla. Wal makna astajiru wa alja'u ila Allah wa antasamu bihi min syarri syaitanil ati al-mutamarrid alladhi yuridu al-yughliyani fayudillani wahtami bil khaliqis sami'il alim min hamazihi wa lamazihi wa wasawisihi fala yadfa'u anni syarrahu wa darrahu illallah rabbul alamin. Dan maknanya, ya maknanya ar-rajim itu astajir, saya berlindung, wa alja'u, dan pergi kepada Allah, wa atasamu, dan berlindung bi kepadanya, min syarri syaitanil ati, daripada syaitan yang jelek, al-mutamarrid, yang mutamarrid yang berbahaya, ya. Alladzi yuridu ayyaghwiyani wa yudillani, yang hendak menggoda saya dan menyesatkan saya. Wahtami bil khaliqis sami'il alim, dan saya berlindung dengan al-khaliq, zat yang maha menciptakan, as-sami'ul alim, min hamazi, daripada godaannya setan, walamazi, sama juga lamazma, ya, wawasawisi, dan waswasnya setan, fala yadfa'u anni syarruhu wa darruhu, dan tidak mengenai kepada saya syarruhu, kejelekannya, dan midaratnya, illallah, kecuali Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau kita sudah berlindung kepada Allah dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, insyaallah syarnya dan midaratnya itu tidak akan mengenai kita. Tafsirul basmalah. Bismillah ismun mustaq minas sumu, bermakna ar-rif'ah wal ulu. Yuk ganti. Bismillah. Bismi. Bismi al-ismu mustaqqun minas sumu.
bimakna ar-rif'ati wal 'uluwi wa qila mustaqqun minas simati wa hiya al-'allamah. Qala al-Qurtubi wal awwalu asah wa huwa mazhabul Bisriyin li'anna jam'uhu asma'un wa tasghir. Sumia qala ta'ala Allahul asmaul husna walillahil asmaul husna. Tafsirul basmalah bismi al-ismu mustaqqum minas sumu, bahwa ism itu mustaq diambil daripada sumu, bimakna rif'ah wal 'ulu, dengan makna ar-rif'ah itu keluhuran dan keluhuran. Waqila mustaqqun minas simati wa hiyal 'allamah, dan juga dikatakan mustaqun diambil daripada kata simah, yaitu al-'allamah. Qala al-Qurtubi wal awwalu asah, dan apa itu perkataan yang pertama adalah lebih benar. Wa huwa mazhabul Bisriyin, yaitu mazhab orang-orang Basrah. Li'anna jam'uhu asma, jadi bismi itu jamaknya asma wa tasghiru summiya. Qala ta'ala walillahil asmaul husna, dan bagi Allah adalah nama-nama yang baik. Terus wal ba'u muta'alliqatun bi fi'lin mahzufin, lan utawi ba'nya muta'alliqatun iku ngegantung bi fi'lin mahzufin, dengan fi'il yang dibuang, munasibin lil maqam. Fal qari'u hina yaqulu bismillahi ma'nahu aqra'u musta'inan bismillah, wal katibu hina ya'khudhul qalamu wa yaqulu bismillah ma'nahu aktubu musta'inan billah bismillah, wal aqlu hina yatanawalu ta'am wa yaqulu bismillah ma'nahu akala musta'inan bismillah. Wa hakaza kullul af'al wal a'mal yuqaddiru laha fi'lun munasibun. Fa fil hadis syarif kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Dalam hadis bahwasanya setiap perkataan perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah maka abtar. Qala al-Qurtubi wa taktubu bismillah bi ghairi alifin istaghnahu anha biba'il ilsaq li kasratil isti'mal bihilafi qawlihi iqra' bismi rabbikal al-khalaq fa innaha lam tuhzaf liqillatil isti'mal. Berkata Imam Qurtubi wa taktubu bismillah, dan dituliskan bismillah itu bi ghairi alif, dengan tidak ada alifnya. Harusnya kan pakai bi, ya, bi ismi, ya. Tapi di sini tidak memakai alif karena apa? Karena sering dipakai, maka enggak usah. Tapi di dalam iqra' bismi rabbika, ya, di situ memakai ismunya itu memakai alif. Karena apa? Karena dia mah khusus. Kalau yang tadi bismillah mah umum, maksudnya gitu. Kenapa dalam bismillah, ya, di situ ismunya tidak memakai alif? Ya, karena apa? Karena umum. Artinya orang mau makan bismillah, orang mau minum bismillah, orang mau nulis bismillah. Nah, oleh karena itu kalau pakai alif maka rada susah di lidah, maksudnya begitu.
Tapi kenapa di dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di situ ismnya tidak ada alifnya? Karena apa? Karena itu khusus, artinya hanya satu itu saja. Tapi kalau dalam bismillah ya itu adalah umum karena segala sesuatu bismillah. Maka kalau mamanya ada alifnya rada ekol, rada susah gitu. Oleh karena itu dibuang alifnya karena li umumihi, karena umumnya ya. Karena orang mau makan pakai bismillah, orang mau nulis bismillah, orang mau jalan bismillah, maka dibuang alifnya karena umum. Tapi di dalam apa itu surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tidak ada alif. Ada alifnya gitu. Ada alifnya karena dia khusus. Istamir syuaya kaman. Sedikit lagi aja. Terus ya, qala al-Qurtubi wa taqtu bismillah bi ghairi alif istighna'an anha bi ba'il ilsaq. Karena katanya apa? Mencukupkan dengan ba ilsaq. Ba-nya itu namanya lil ilsaq ya. Al ba'ul ilsaq. Ilsaq itu nempel ya. Lil ilsaq likasratul isti'mal karena seringnya dipakai. Likasratul isti'mal karena seringnya dipakai. Apanya ngobrol Dayak Baikun? Karena seringnya dipakai ya. Likasratul isti'mal bi khilafi qawlihi Iqra bismi rabbik fa innaha lam tuhzaf liqillatil isti'mal karena sedikitnya pemakaian dalam kata bismi rabbikal ladzi khalaq dalam surat Al-Alaq ya. Terus selanjutnya sedikit lagi. Udah tadi. Allah ismun li zatil muqaddasah. Zatullahi jalla wa ala. Wajibul wujud. La yusyarikuhu fihi ghairuh. Lafaz Allah ada isim zat al-muqaddasah yang suci. Zatillah azza wa jalla, yaitu zatnya Allah azza wa jalla. Wajibul mawjud yang wajib adanya. La yusyariku fi ghairuh yang tidak tidak ada yang menemaninya fi padanya ghairu selainnya. Qala Ibnu Katsir Allahu alamun ala Rabb tabaraka wa ta'ala. Berkata Imam Ibnu Katsir bahwa Allah itu adalah isim alam ala Rabb terhadap apa Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Wa yuqalu innahul ismul a'zam, dan dikatakan juga bahwa Allah itu adalah nama Allah yang mulia. Li'annahu yusafu bijami'is sifat, karena Allah itu Allah yusafu bijami'is sifat, dapat disifati dengan semua sifat. Kama qala ta'ala huwallah allazi la ilaha illahu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin. Jadi kata Allah itu adalah apa? Kalau kata Imam Ibnu Katsir adalah isim alam terhadap Rabb tabaraka wa ta'ala. Wa yuqalu innahul ismul a'zam, bahasanya Allah itu adalah nama Allah yang mulia, karena nama Allah itu bisa disifati dengan semua sifat ya, yang 99. Allahu al-Ghani, Allahu banyak. Jadi semua yang 99 bisa ditempelkan, atau Allah bisa disifati dengan sifat-sifat Allah yang atau tis'un, yang 99. Sebagaimana dalam ayat apa? Wallahu allazi
illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Nah gitu. Qala al-Qurtubi. Bukan oleh summa qala fa'ajral asma al-baqiyah kulluha majras sifat, maka dipakailah semua nama yang lain kulluha semuanya majras sifat dengan apa itu keadaan as-sifat, seperti Allahul Ghani, Allahul Razzaq, Allahus Salam, Allahul Mu'min. Thumma qala wa huwa ismun lam yusamma bihi ghairuhu tabaraka wa ta'ala. Bahwa kata Allah ataupun juga lafaz Allah, setelahnya itu Imam Ibnu Katsir berkata bahwa dan lafaz Allah ismun itu nama lam yusamma yang tidak beri nama bihi dengannya ghairuhu selain Allah tabaraka wa ta'ala. Qala al-Qurtubi Allah hadzal ismu akbaru asma'ihi subhanahu wa ajma'uha. Berkata Imam Qurtubi bahwa lafaz Allah adalah nama yang lebih besar daripada nama-namanya subhanahu wa ajma'aha wa huwa al-ismul mawjud lil mawjud al-haq wal jami' li sifatil ilahiyah wal man'ut bi nu'utir rububiyyah والمنفرد بالوجود الحقيقي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. Submit money. Ya. Yo, baca deng. Yo. Yo. Bismillah. Wasmul jalal Allah. Ayah Islamir. Enta ikrah. Bismillah. Alamun murtajalun la yutlaqu illa alal ma'bud bihaqqin wa hadza inda aksaril ulama kama qala Abu Hayyan wa qila innahu mustaqun. Dan ismul jalala Allah alamun murtajal la yutlaqu illa alal ma'budi bihaq, tidak disebutkan kecuali kepada zat yang maha disembah dengan hak. Wahaza inda aksaril ulama, dan pendapat ini adalah menurut kebanyakan ulama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Hayyan. Waqila innahu mustaq, bahwasanya lafaz Allah itu mustaqun. Terus qala Ibnul Jauzi ikhtalafal ulama fi ismillahilladzi huwa Allah. Faqala qaumun innahu mustaqun. Faqala akharun innahu alamun laisa bimustaqin. Wa naqala anil Khalil riwayatan ihdahuma laisa bimustaq wasaniyah annahu mustaq wastiqaquhu minal ilahah bima'na al-ibadah wat ta'alluh at-ta'abbud. Lillahi durrul ghaniyat subhana wastarja'na min
ta'alluhi. Terus kun mah kau ucapan syair itu. Terus ikhtalafa qala Ibnul Jauzi, berkata Imam Ibnul Jauzi, berselisih para ulama dengan nama Allah allazi huwa Allah. Faqala, maka berkata satu kaum bahwa sungguhnya kata Allah itu mustaq. Mustaq itu istilahnya suatu perkataan yang diambil ya. Wa qala akharun innahu alamun laisa bimustaq. Berkata yang lainnya bahwasanya lafaz Allah itu adalah isim alam laisa bimustaq, yang tidak ada mustaqnya. Ya, tidak ada kata lain yang diambil daripada lafaz Allah. Terus manaqala anil Khalil riwayatan, dinukil dari Imam Khalil bahwa dua riwayat. Yang pertama ihdahuma annahu laisa mustaq, bahwasanya lafaz Allah itu tidak ada mustaqnya. Wasanya annahu mustaqun, yang keduanya adalah mustaq. Wastiqati dan mustaqnya minal ilaha, dari kata al ilaha bermakna al ibadah. Wa ta'alluh at-ta'abbud, dan ta'alluh itu adalah at-ta'abbud. Wa qila mustaqun minal wallahi li'anna qulubal ibadi tuwallihi nahwahu minal walahi, ya. Wa qila mustaqun minal walahi li'anna qulubal ibadi tuwallahun nahwahu wa tata'allaqu bihi ala jalla wa ala. Jadi, dan dikatakan juga mustaq daripada walahun li'anna sungguhnya qulubal ibad, hatinya para hamba Allah, nuwalli nahwahu itu mengarah kepadanya, wa tata'allaqu bihi dan bergantung kepada Allah jalla wa ala. Was-sahih, dan yang lebih baik anna lafzullah khairu mustaq, bahwasanya lafaz Allah itu tidak ada mustaqnya, ya. Wa annahu ismu alamin ala zat al muqaddasah tabaraka wa ta'ala, karena Allah, lafaz Allah adalah isim alam ala zat terhadap zat yang suci tabaraka wa ta'ala, la yusyarikuhu fihi ghairuh. Falam yutasamma bihi ghairuhu, dan tidak dikatakan bihi dengan Allah ghairu selainnya. Walizalika la yusanna wala yujma, dan oleh karena itu lafaz Allah tidak bisa ditasniahkan dan tidak bisa dijamakkan, ya, lafaz Allah mah itu, ya, karena dia alam dari lafzul jalalah. Ar-Rahman Ar-Rahim ismani min asma'ihi tabaraka wa ta'ala mustaqani min ar-rahmati, wa qila listiqaqin lahuma li'annahuma min al-asma'il mukhtassa bi subhanahu, wa sayati tafsiru ma'nahuma fi suratil Fatihah. Ma'na al-basmalah itu hiya qaulul qail bismillahirrahmanirrahim, wa ma'naha abda'u bitasmiyatillah wa zikruhu qabla kulli syai' musta'inan bihi jalla wa ala fi jami'i umuri taliban al-aun minhu fa innahu al-qadiru ala kulli syai'. Jadi bismillah itu maksudnya adalah apa katanya? Bismillah itu al-basmalah itu ya qaulul qail bismillahirrahmanirrahim, maknanya abda'u bitasmiyatillah, saya memulai dengan bitasmiyatillah, dengan nama
dengan nama Allah, wa zikru dan menyebut nama Allah qabla kulli syai' sebelumnya segala sesuatu, musta'inan bihi jalla wa ala yang kita memohon pertolongan terhadap Allah jalla wa ala fi jami' umuri terhadap segala sesuatu terhadap segala sesuatu, taliban al-aun dengan mengharapkan al-aun pertolongan minhu daripadanya, fa innahu al-qadiru ala kulli syai' karena Allah adalah yang maha al-qadir, yang maha sanggup, yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, innallaha ta'ala zakarahu wa taqaddasat asma'uhu addaba nabiyahu Muhammadan bita'limihi taqdim dzikr asma'ihil husna amama jami' af'alihi wa ja'ala zalika li jami'i khalqihi sunnatan yastannuna biha wa sabilan yattabi'unahu 'alaiha fihi iftitah awailu mantiqihim wa suduri wasailihim wa kutubihim wa hajatihim hatta aghnat dilalatu ma zahara min qawlil qail bismillahi ala ma batana min muradihi allazi huwa mahzuf. Faqawlul qail bismillahirrahmanirrahim idza ftataha taliyan suratan idza ftataha taliyan suratan bunya an anna muradahu bizalika iqra bismillah fakadzalika qawlu bismillah inda nuhudihi lil qiyam aw inda qu'udihi wa sa'iri af'alihi yunbi'u an makna muradihi biqaulihi bismillah wa annahu arada aqumu bismillah wa aqudu bismillah wa qadha sa'irul af'al wa azhabu bismillah wa berhenti itu wa atawaqqafu bismillah bilhamdulillah ya, wa tawaqqafu bihamdillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi maknanya bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu ada sab'ul masani, 7 ayat yang selalu untuk al-masani itu yang untuk selalu memberi kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini yang seru nanti kalau kita membahas tentang bismillah. Apakah bismillah itu awal daripada surat ya? Apakah bismillah itu adalah yang lainnya? Itu yang seru nanti insyaallah di giliran yang akan datang kalau kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi kenapa kita harus tahu ini agar supaya kitanya kalau ada di masyarakat nanti ya kita tidak istilahnya kaget-kaget pisan gitu ya, sekalipun kita umpamanya sarjana ilmu tarbiyah ya. Alhamdulillah saya juga sama dari tarbiyah tadinya ya. Saya tarbiyahnya adalah anak buahnya Profesor Dr. Abdul Wahab Afif, dan saya terus ke mana waktu itu ngambil di Ciputat, doktoral 1, doktoral 2
nggak terus selesai, sudah dipanggil saya beasiswa ke Al-Azhar. Itu jadi sama saja saya juga dari tarbiyah. Tetapi alhamdulillah ketika di Al-Azhar mengambil jurusannya adalah Kuliatus Syariah wal Qanun. Ada kuliah syariah kuliah al-syariah al-islamiyah. Dengan kuliah syariah wal qanun beda. Karena apa? Kalau kuliah syariah islamiyah mah anunya juga kalau sarjana mudanya titelnya apa? LC lulusan Cilegon. Atau lulusan Cetangkil. Gitu. Tapi kalau yang kuliah syariah wal qanun, kalau sarjana mudanya adalah titelnya LML, License Master of Law. Kayak Pak Fatullah Syam'un, ya, itu LML. LML. BA berarti itu ya. Iya BA tapi beda dengan LC. Ya, LC mah ya hanya 2 tahun, 3 tahun. Kalau yang LML bisa 5-5 tahun. Baik, kita tidak ini kan titel, yang penting kita ngaji. Ya, mudah-mudahan sekalipun pengunjungnya ini males ini. Ya.